Balik lagi sama gue Arya, dan karena sekarang gue sendirian, waktunya untuk mereview film yang tidak cocok ditonton sendirian. Itu film horor terbaru dari Hollywood, judulnya adalah Scream. Kalau bisa dibilang sih ini Scream 5 ya, tapi karena ini adalah film yang katanya sebuah requel alias reboot dan sequel, jadi judulnya Scream aja gitu. Jadi ini seperti film Scream yang ditujukan untuk generasi sekarang atau generasi Z. Sekarang ini Hollywood entah kenapa kayak mengkapitalisasi nostalgia gitu ya. Jadi kayak terakhir Spider-Man No Way Home, terus ada Matrix Resurrection, sekarang ada Scream gitu ya. Jadi kayak mereka kembali merecycle film-film lama gitu ya, jadi sajian yang baru tapi tanpa meninggalkan film mati. Scream sebagai horor yang emang sangat oke banget pada masanya gitu. Ceritanya juga seru sih, kayak nggak ada bedanya sama Scream yang pertama, parah. Jadi ceritanya gitu ya, makanya gue tadi bilang film ini sangat menghormati film pertama ya, karena emang plotnya itu seperti merecycle plot film pertama tapi dengan lebih seru aja kata gue gitu, dengan kekinian banget gitu. Bahkan opening scene-nya itu ada Ghostface nelpon cewek terus dibunuh ceweknya, tapi di sini ditweak gitu jadi lebih seru, jadi kayak lebih kontekstual gitu. Ada orang asing nelfon dimatiin teleponnya, kan orang asing ngapain diangkat ya, dulu kayak aneh banget gitu ya. Si cewek di sini, si Tara yang di opening scene ini punya alarm di rumahnya, jadi rumahnya bisa dikunci sendiri gitu pakai sistem. Itu juga menarik gitu ya, jadi kayak benar-benar menyesuaikan dengan zaman sekarang. Tapi yang lebih serunya lagi adalah si Ghostface ini ngajak ngobrol si Tara ini yang diperanin sama Jenna Ortega ya, ngasih tebakan trivia film-film horor gitu ya. Dan si Jenna Ortega yang jadi Tara ini ngejawab semua trivia itu dengan cara yang Gen Z banget gitu ya. Kayak film horor favorit lo apa? It Follow, Hereditary gitu ya. Jadi kan kayak horor-horor kekinian banget lah, horor-horor A24 gitu ya. Kocak aja si Ghostface ini ngasih trivia-trivia soal film horor sambil nyindir gitu ya. Film horor kekinian mah bertele-tele, kalau gue tuh langsung gitu bak big book. Sepanjang film kita kayak dibawa ke konsep whodunit version gitu ya, jadi kayak bener-bener tebak-tebakan. Separuh film tuh jadi kayak misteri gitu tapi ada tukang bunuhnya gitu, dan itu kocak juga sih. Matinya oke-oke juga gitu ya, dengan cara-cara yang variatif juga. Gimana caranya si Ghostface ini ngebunuh para korbannya, dan si korban ini, si calon korban ini gimana caranya mereka mencari tahu siapa Ghostface ini gitu, dengan cara-cara anak muda banget sekarang gitu ya. Kayak kalau lu pergi sendirian itu lu dicurigain karena lu bisa jadi pembunuh. Kenapa kalau pergi nggak bareng-bareng gitu ya. Jangan lupakan juga 3 karakter aslinya. Ada Dewey, terus ada si Sidney Prescott jelas itu sebagai Scream Queen ya dari film pertama. Terus ada si Gale ya. Dan di sini tuh mereka datang sebagai karakter yang somehow lucu juga gitu ya. Maksudnya lucu bagi karakter-karakter anak muda yang sekarang gitu, karena mereka bilang kalau ini requel gitu ya. Kita nggak bisa meribut film Stab tanpa membawa karakter warisan gitu ya. Alias ya itu dia karakter lama gitu. Jadi ibaratnya kayak lu nonton film Star Wars lah. Di sini juga teknis visualnya menarik karena dia mocking juga beberapa teknis di film horor gitu ya, yang udah benar-benar pasaran ya. Kayak lu buka kulkas, buka lemari gitu ya, terus pas ditutup takutnya ada orang di sebelah lu gitu ya. Itu tuh kayak sering banget diulang di sini, kayak cuman buat ngeledek aja sih, ngeledek penonton gitu ya. Tapi kayak satu sisi mungkin menambah keseruan aja sih buat para penonton gitu. Ini kayak emang bener pelakunya tuh ya emang bener-bener yang pengen bikin si franchise Stab ini alias film Scream di dalam film Scream yang dulu gitu ya, jadi sebuah franchise yang menarik gitu, yang hidup lagi gitu dengan cara mereka gitu ya. Kalau boleh dibilang sih ini tuh kayak bahayanya sebuah fandom ya, gila ya. Pasti banyak fanbase yang bener-bener toksik yang bisa mematahkan argumen lu film ini harus kayak gimana gitu. Dan di sini tuh kayak ngekritik itu juga gitu. Jadi somehow si Scream ini kayak ngomongin horor sosial juga gitu. Fanbase ini udah bener-bener ekstrim di luar itu sampai filmnya harus kayak maunya dia gitu. Padahal kan kayak pembuat filmnya mah belum tentu maunya kayak gitu ya. Tapi karena fanbase-nya lebih gede gitu dan lebih toksik ya, jadilah yang terjadi di klimaks film ini gitu. Dan kata gue oke aja sih, ini emang bener-bener slasher yang menarik aja gitu ya. Apalagi ini spoiler ya, kalau kalian nonton Scream tahu kan pasti pelakunya 2 gitu ya. Dan kita pun selalu mengira-ngira gitu ya, dia pasti ngulangin format film pertama, dan emang bener gitu kejadian. Tapi yang tidak diduganya adalah yaitu pelakunya itu datang dari mana. Violence-nya kalau nonton di bioskop sih so far aman-aman aja, walaupun ada beberapa sensor ya dikit. Dan ada beberapa kayaknya yang bener-bener kayak dipotong banget gitu ya, kematiannya Wes misalkan ya, yang kayaknya nggak pernah diliatin di layar di bioskop. Nggak tahu ya kalau di aslinya kayak gimana, mungkin terlalu sadis. But anyway, nama Wes sendiri kan itu sebuah tribut ya ke Wes Craven gitu ya. Terus ada nama Carpenter di sini kan, tribut juga ke John Carpenter gitu ya. Jadi kayak banyak detail-detail gitu yang kayaknya ingin menghormati
legasi-legasi para leluhur mereka di film horor gitu ya, dan film Scream ini jadi kayak sebuah media aja untuk ngeliatin hal itu gitu. Settingnya jangan lupa ya, itu juga kejutan menarik ya, karena nanti akan ada setting legendaris ya yang diulang lagi di film ini gitu, yang bener-bener di awal disembunyiin banget gitu ya, sampai gue nggak tahu ternyata klimaksnya dilakukan di tempat yang sama kayak film originalnya gitu. Bedanya mungkin gue lebih suka kegilaan dua pembunuh yang dulu ya, Billy Loomis sama si Stu ya. Kalau di sini tuh ya itu dia ya, balik lagi menyesuaikan dengan zaman kali ya. Kalau dulu ya Billy Loomis sama Stu kan emang kayak psikopat bajingan aja gitu ya. Dan kalau mau ngomongin skor untuk film Scream, cukup 8 lah dari gua. Ini hiburan banget, terutama kalian yang suka banget sama film originalnya, nonton film ini sih harusnya ya bisa menikmati sih. Dan ini bener-bener respect banget buat yang udah nonton Scream. Menurut kalian gimana? Komen. Apakah kalian suka banget sama film Scream edisi baru ini gitu ya, bukan Scream 5 ya? Atau menurut kalian masih tetaplah OG originalnya lebih keren gitu ya. Baiklah kalau kayak gitu, seperti biasa jangan lupa like, share, subscribe, terus beli kaos Cinecrip selama persediaan masih ada. Ada kaos Annabelle juga yang baru, linknya di deskripsi, silakan dicek aja. Dan ya udah, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.